Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 22 Mei 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan untuk Ekaristi pagi ini. Dalam Kisah para Rasul bab 19 ayat 1-8, umat yang dibaptis dengan baptisan Yohanes disempurnakan dengan pencurahan Roh Kudus, dengan harapan mereka setelah dibaptis, baptis pengampunan dosa atau tobat, kemudian menerima Roh agar berani untuk bersaksi kepada dunia. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 29-33 masih berbicara soal amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Ditegaskan oleh Yesus, Ia tidak lagi berbicara dengan kiasan, tetapi dengan terus terang. Yesus menegaskan kepada para murid, akan datang saatnya mereka akan dicerai-beraikan ke tempatnya masing-masing dan meninggalkan Yesus seorang diri. Namun Yesus menegaskan, Ia tidak seorang diri sebab Bapa telah menyertainya. Murid-murid juga dinasihati agar mereka tetap tabah dan kuat menghadapi penderitaan dari dunia, sebab Kristus telah mengalahkan dunia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebelum Yesus meninggalkan para murid, dua hal yang ingin disampaikan Yesus kepada para murid. Yang pertama, agar para murid semakin yakin bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan demikian, Yesus kembali kepada Bapa yang mengutusnya, kembali untuk mengenakan kemuliaan yang sudah ada sejak semula. Para murid semakin diyakinkan bahwa Yesus datang dari Allah, maka tidak perlu lagi ragu-ragu. Yang kedua adalah ketika Yesus meninggalkan para murid, akan tiba saatnya mereka akan dicerai-beraikan menghadapi tantangan-tantangan dunia. Mereka akan mengalami penganiayaan dan penderitaan di dunia ini, tetapi mereka diminta untuk bertahan, untuk menguatkan hati, karena Sang Guru Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Dua hal itulah yang dipesankan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Harapannya, keyakinan para murid semakin besar, dan kemudian mereka tetap berani
bersaksi meskipun banyak tantangan dan penderitaan, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dan juga karena Roh Penghibur akan diutus mendampingi gereja, sehingga orang-orang dalam perjanjian baru awal dalam bacaan yang pertama yang belum menerima Roh Kudus disempurnakan dengan baptisan Roh Kudus agar mereka kuat menghadapi tantangan, penderitaan maupun hambatan dari dunia ini, sehingga murid-murid sekalipun ditinggalkan Yesus tetap akan bertahan karena Roh Kudus diutus menyertai para murid. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, para murid diberi kekuatan, diberi keyakinan, dan juga dengan terus terang dikatakan banyak tantangan, tetapi akan disertai Roh Kudus. Harapannya para murid tetap setia di dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita selalu mampu dan mau mendengarkan gerakan, bisikan, dan dorongan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Saatnya sudah tiba di mana para murid siap untuk menanggung semua tugas dan bebannya, maka dikatakan dengan terus terang, banyak penderitaan, banyak penganiayaan, tetapi tidak perlu takut karena Allah dan Bapa menyertai mereka lewat Roh Kudus-Nya. Maka cara kita yang paling baik adalah mencoba selalu peka untuk mendengarkan bisikan dan suara Roh Kudus Allah, agar ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, kita kedapatan setia karena Roh membimbing, memberkati, dan mendorong kita. Mari kita mencoba untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus itu, agar kita dalam situasi apapun tetap setia pada iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai kita dan kembali kepada Bapa, namun mengutus Roh-Nya untuk menjaga kita, anak-anaknya. Semoga kita semakin mampu untuk mendengarkan bisikan dan suara Roh Kudus yang dikirim Allah untuk menjaga kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami sebatang kara. Engkau mengutus Roh Penghibur untuk selalu menjaga, membimbing, dan mendampingi kami, sehingga tetap mampu melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan putra-Mu kepada kami. Bantulah kami dan kuatkanlah kami untuk peka akan tanda-tanda dan gerakan Roh-Mu itu, sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan, kami tidak mundur, tetapi terus maju untuk melaksanakan perintah dan amanat Yesus Putra-Mu. Semoga dengan demikian pewartaan keselamatan tetap
diwartakan sampai kapanpun juga. Berkatilah kami umat-Mu. Bila iman kami lemah, kuatkanlah. Bila jatuh, bangunkanlah. Bila kami ragu-ragu, yakinkanlah. Agar akhirnya kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai sehingga bisa selesai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga akhirnya umat-Mu semakin yakin akan penyertaan, bimbingan dan bantuan-Mu lewat Roh yang Kau kirimkan kepada kami. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tetap menghimbau, menganjurkan, bahkan mengharuskan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, poster kedua, agar kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Semoga dengan demikian kita juga mampu mewujud nyatakan situasi yang sehat dalam masyarakat kita. Saya mengundang umat untuk ikut di dalam kursus evangelis pribadi atau CAP. Saya bermimpi satu lingkungan, satu orang. Biaya bisa dibebankan kepada lingkungan, biar nanti juga berkontribusi untuk lingkungan ketika sudah selesai. Selain menjadi orang yang mantap dan beriman, bisa menjadi aktivis-aktivis dan pelayan-pelayan di lingkungan. Maka silahkan mendaftar kepada panitia. Hari Sabtu tanggal 27 kita akan menerima salib IYD dari paroki Jepara. Jam 4 rencananya akan diserah terimakan dan jam 5 akan diarak untuk masuk gereja dalam Ekaristi Sabtu sore. Untuk OMK, DPPH, Ketua Lingkungan, kalau bisa hari Sabtu jam 4 ikut menerima salib IYD itu. Harapannya kita ikut mengarak salib itu yang merupakan bagian dari kirab IYD seluruh Indonesia. Gedung serbaguna kita sudah selesai dan sudah ada beberapa orang yang baik hati yang menyanggupi untuk mengisi gedung itu. Masih saya undang yang lain untuk ambil bagian agar segera terwujud bangunan dengan fasilitas penunjangnya sehingga siap untuk dipakai berpastoral dan kepentingan-kepentingan itu. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati saya mengetuk panjenengan semua. Mari kita siapkan hati menyambut Roh Kudus agar pada saat Pentakosta kita dikuasai oleh Roh Allah dan kita mampu
memakai bahasa kasih dalam hidup dan karya-karya kita setiap hari. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.